Halo semuanya, kembali lagi di QID Media. Dan dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja ya. Dan di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan tipis-tipis. Dan pagi hari ini kita akan menuju ke Citorek. Dan pagi hari ini pukul 3:10 kita sudah ada di daerah Gunung Sindur, dan kita akan gas langsung menuju ke Citorek ya teman-teman. Wah, ini kayaknya phone holdernya agak miring nih, nanti perlu kita benerin. Oke, ikuti terus video ini dan jangan kemana-mana. Kita bareng-bareng untuk menuju ke Citorek. Gas! Ya teman-teman, kali ini kita sudah hampir memasuki kawasan Citorek. Setelah tadi kita melaju melewati Jasinga ya. Ya tadi videonya agak terpotong lama ya teman-teman. Tadi saya sempat mengalami crash karena ada satu bagian jalan cor yang kurang rata ya teman-teman, dan itu kondisinya jalannya basah sehingga dengan kondisi penerangan yang sangat kurang, jadi tidak tampak kalau jalan tersebut ada beda tinggi ya teman-teman. Cukup membahayakan. Akhirnya saya terpaksa crash dan harus melakukan ya pemulihan sebentar ya, karena masih kaget teman-teman. Intinya sih tidak terjadi satu hal yang serius ya. Ya semoga semuanya sehat. Motornya aja ada sedikit tergores karena jalan cor yang kasar ya teman-teman, jadi tidak terlalu halus sehingga saya sempat terseret beberapa meter gitu. Ya itu pengalaman ya teman-teman, mungkin bisa menjadi pelajaran pada saat kita melaju di jalan cor, kemudian penerangan yang kurang dan jalannya cenderung licin. Itu harap berhati-hati ya teman-teman, karena jujur saja saya kaget dan tidak menduga saya akan terjatuh karena tiba-tiba begitu teman-teman, seolah-olah ban terkunci padahal saya tidak melakukan pengereman gitu. Ya estimasi perjalanan kita akan sampai sekitar 46 menit lagi ya teman-teman, dan matahari sudah mulai nampak seperti yang teman-teman lihat. Ya tadi kamera saya sempat terjatuh ya teman-teman waktu crash ya, tapi syukur ada teman-teman saya yang segera menolong gitu. Dan saya lupa menginfokan ya, saya ini riding tidak sendirian. Saya bersama dua rekan saya, yaitu Om Mirza dan Om Vino. Kebetulan Om Vino menggunakan Honda Scoopy dan Om Mirza menggunakan SYM. Saya lupa apa tipenya, jelas 400 cc ya teman-teman. Udara sudah mulai sejuk ya teman-teman. Jadi ya video ke Citorek ini udah begitu banyak orang yang membuat ya, tetapi saya mencoba merekam dengan
cara saya. Kalau perjalanan dari tempat tinggal saya itu memakan waktu sekitar 3,5 jam ya teman-teman. Dan belum terlalu banyak aktivitas warga ya di sini karena masih relatif pagi. Jalanannya mulai menanjak ya teman-teman. Dan sedikit sharing saja ya teman-teman, perlunya menggunakan safety gear pada saat kita riding teman-teman ya, seperti hal yang tadi tidak saya duga-duga. Karena saya khawatir hari ini udaranya cukup panas, saya menggunakan jersey saja teman-teman dan menggunakan vest. Nah, ternyata pada saat terjadi crash tadi tangan saya cukup tergores cukup dalam ya teman-teman. Dan biasanya saya itu menggunakan jaket yang ada protektornya teman-teman. Tapi karena saya sedang males kepanasan gitu ya, saya pikir akan panas, supaya simple saya menggunakan jersey. Cuman itu menjadi pelajaran buat saya ya teman-teman. Next time untuk riding sesederhana apapun, kita harus menggunakan safety gear yang lengkap. Perlahan-lahan matahari juga mulai muncul ya teman-teman. Pas lah perjalanan kali ini tidak terlalu pagi. Dan pesan beberapa teman-teman kan disarankan supaya sampai sini sebelum jam 7 pagi gitu ya. Supaya bisa dapat keindahannya. Dan ini kami bertiga berjalan santai-santai ya teman-teman, tidak mengejar waktu. Cuman dikarenakan medannya cukup menanjak ya teman-teman, jadi butuh ancang-ancang ya pada saat kita akan naik atau menikung, supaya nggak kehilangan traksi ya. Udah mulai di atas teman-teman. Cukup
sejuk ya teman-teman. Nah, menyambung masalah safety gear tadi, yang cukup membantu saya adalah sepatu ya teman-teman. Jadi meskipun ridingnya pendek seperti ini ke Citorek, saya menggunakan sepatu Forma gitu ya. Dan tadi waktu crash kaki saya sempat terjepit bodi motor teman-teman, dan sepatu ini sangat membantu sekali gitu ya. Jadi sebagai saran untuk teman-teman, usahakan untuk memperlengkapi diri dengan safety gear yang memang memadai ya. Jadi tadi saya tidak terbayang kalau misalnya saya menggunakan sepatu Keds biasa, kemudian kaki saya tertimpa motor ini cukup berat ya teman-teman. Itu mungkin akan beda cerita ya. Dengan menggunakan Forma ini terbantu sekali karena tumit dan bagian depan kaki kita itu terlindungi oleh platnya ya teman-teman. Sesuai saran teman-teman senior kita juga, beberapa teman yang memang sudah berpengalaman, Forma ini sangat kuat ya teman-teman. Desainnya juga sangat baik ya untuk melindungi kaki kita. Memang bentuknya kaku ya teman-teman. Untuk digunakan di kaki itu juga seperti safety boot, tetapi memang didesain untuk berkendara. Ini penting sekali sih teman-teman. Serius, itu yang tadi saya alami. Dan memang harus dan sangat berguna ya tadi. Itu saya merasakan bersyukur banget tadi teman-teman. Seandainya saya tidak menggunakan sepatu ini juga akan beda cerita ya teman-teman. Udara mulai dingin, hidung juga mulai berasa mampet. Nah, sekalian menjawab pertanyaan beberapa teman-teman ya di video saya untuk modifikasi. Sebetulnya bukan modifikasi sih, cuman tambahan ya teman-teman. Saya mengganti handguard Kawasaki versi saya ini dengan handguard dari Purbuster ya teman-teman. Komplit satu set, mulai dari besinya atau aluminiumnya, kemudian ada skid plate-nya, kemudian jalur stangnya gitu ya, dan termasuk apa ini ya, wind deflectornya itu saya menggunakan Purbuster, dan tadi juga cukup membantu ya teman-teman. Pada saat crash itu mampu menahan beban motor ini dan tidak mengalami kerusakan apapun teman-teman. Hanya baret yang plastik skid plate-nya ini. Dan sama, tidak terbayang juga kalau saya tadi masih menggunakan handguard bawaan asli dari Kawasaki versi sini ya teman-teman, yang terbuat dari plastik. Ini juga akan beda cerita kali ya. Ya intinya saya bersyukur tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi dengan kejadian itu saya juga ingin membagikan ke teman-teman, berhati-hati terhadap jalan-jalan yang memang macor ya, terutama
di daerah Jawa Barat ini banyak sekali jalan-jalan yang dicor dan kadang-kadang tidak rata antara bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri ya. Itu menurut saya cukup membahayakan ya. Kemudian lengkapi diri teman-teman dengan safety gear yang cukup ya. Cukup itu jangan yang abal-abal asal dipasang gitu ya, tapi teman-teman harus yakin bahwa barang tersebut juga kalau bisa memang didesain untuk melindungi teman-teman. Kalau bisa juga jangan merek yang KW-KW ya. Syukur-syukur kalau memang itu harganya murah dan memang berfungsi baik, itu akan jauh lebih baik ya teman-teman. Karena saya surprise juga dengan Bugbuster ini. Saya tadi jatuh terseret cukup jauh ya teman-teman, tapi dia mampu menahan stangnya ini tidak sampai bengkok teman-teman, stang motor saya. Dan ini yang ngilu adalah tangan saya sebelah kiri ya teman-teman, karena jatuhnya menumpu. Wah, cakep banget ya teman-teman pemandangannya, sawah-sawahnya. Wow, jalannya cakep banget ya teman-teman ya. Ini dulu kabarnya daerah sini juga tidak semulus ini teman-teman. Ya, ini sangat membantu juga sih untuk masyarakat sekitar sini maupun turis-turis ya yang akan turis-turis maupun para petualang yang akan ke sini itu jadi menyenangkan gitu ya teman-teman. Bahkan tadi infrastruktur yang cukup jelek itu di sepanjang Parung Panjang ya teman-teman. Memang kalau ya teman-teman sering lihat di sosial media tentang Parung Panjang yang diprotes warga karena truk-truk besar lewat situ, tuh memang kejadiannya seperti itu ya teman-teman. Jalannya cukup jelek ya, beresiko juga bagi pengendara motor kayak seperti saya tadi. Tapi saya beruntungnya tadi tidak ada kendaraan dari belakang ya teman-teman, atau sebaliknya dari arah depan. Ya, medannya cukup menantang ya teman-teman. Estimasi 22 menit lagi kita akan sampai di, kalau di Google Maps sih namanya negeri di atas awan ya teman-teman. Ini ada rest area Gunung Kendeng nih teman-teman. Cakep juga tempatnya. Udara cukup dingin ya teman-teman, berasa sekali. Dan saya jangan menggunakan jersey ini tadi, padahal terpikir bawa windbreaker ya teman-teman. Kelupaan tadi nggak dibawa.
es. Dingin banget teman-teman. Ya 21 menit lagi kita akan sampai, sekitar 10 km ya. Oh, di depan kabutnya tebal sekali ya teman-teman. Tuh bisa terlihat. Tebal sekali. Semoga kita dapat momentumnya, bisa melihat atau kita bisa berdiri di atas awan-awan ya teman-teman. Wah, kita memasuki kawasan berkabut. Mantap nih teman-teman. Oke, 13 menit lagi kita akan sampai di lokasi ya teman-teman. Ini cukup banyak ya. Tanaman apa ini ya teman-teman ya? Saya kurang paham, padi apa ya yang digantung. Sorry, saya nggak paham nih teman-teman, dia tanaman apa. Sering melihat ya, tapi tidak tahu secara pasti ini tanaman apa. Wah, cukup menanjak ya teman-teman. Dan kabut semakin tebal ya teman-teman. So far, coba saya buka visor helm saya, sejuk sekali teman-teman. Di kondisi seperti ini, penggunaan anti fog itu sangat berguna ya teman-teman, karena kita bisa dari dalam helm itu tidak terganggu pandangan kita. Meskipun kabutnya seperti ini, tapi di bagian dalam helm kita itu tidak sampai memperkeruh pandangan kita gitu ya. Nah, terlebih lagi pada saat hujan teman-teman, hampir sama lah ya. Kalau kabut ini kan juga mengandung air ya, yang membuat pandangan kita jadi terbatas. Dan 6 menit lagi kita akan sampai di lokasi. Ini jujur saja saya belum pernah kesini ya teman-teman, jadi nggak sabar juga nanti tempatnya itu akan seperti apa. Cuman dengan kabut setebal ini sepertinya, apakah kita akan mendapatkan pemandangan negeri di atas awannya ya. Ya, yang penting kita ambil dokumentasinya ya teman-teman. Nah, ini cukup bahaya, kita nggak boleh meleng ya teman-teman. Kalau sampai terperosok motor ke bagian kiri dari jalan ini cukup tinggi, itu bahaya ya teman-teman. Cukup berkabut. Ya teman-teman, jangan kemana-mana ya, ikuti terus video ini. Saya sambil konsentrasi dulu untuk perjalanannya karena cukup berkelok-kelok. Jadi saya tuh sambil konsentrasi, tidak bisa sambil memberikan komentar ya teman-teman. Ini bapak ibu barengan kita dari tadi nih. Wow.
Ya teman-teman, akhirnya pada pukul 6.30 kami sampai di Gunung Luhur yang merupakan spot utama ya dari Citorek ini. Dan pada perjalanan kali ini banyak hal yang bisa kita petik sebagai pembelajaran. Untuk rute sendiri dari Tangerang Selatan hingga menuju ke Gunung Luhur ini sebenarnya terbagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman harus melalui jalur Parung Panjang, mungkin tips dari saya adalah harus berhati-hati, terutama apabila hari masih cukup gelap ya teman-teman, karena banyak jebakan-jebakan yang bisa menyebabkan kita mengalami crash gitu ya, karena jalanannya cukup tricky teman-teman, sehingga harus benar-benar dengan menggunakan penerangan yang cukup dan kita harus waspada selalu terhadap lubang ataupun jalan cor yang mungkin tidak rata antara di bagian kanan di bagian kiri. Dan bisa dilihat tadi ya teman-teman, Om Mirza sampai harus jatuh tadi waktu putar balik. Nah ini pentingnya kita berkonsentrasi selama kita melakukan perjalanan. Dan mohon maaf apabila pada video kali ini tidak bisa banyak bercerita ya teman-teman, karena saya sendiri masih harus bergelut dengan rasa sakit dan konsentrasi, kemudian masih ada sedikit bisa dikatakan trauma ya terhadap jalan cor. Jadi saya cukup berhati-hati pada saat naik dan tidak melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Saya akhiri video kali ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dukung terus channel ini untuk terus berkembang, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.